Yang selanjutnya adalah ke 41. Ya. Dikatakan poin ke-41 adalah memulai salam kepada non-muslim, saling menyayangi dan mencintai dengan tulus, ya. Katakan hadis riwayat Imam Muslim diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "La tabda'ul yahuda wan nasara bisalam." Janganlah kalian memulai salam terlebih dahulu kepada orang-orang Yahudi dan Nasara. Ini larangan dari Rasulullah SAW. Janganlah kalian memulai salam terlebih dahulu kepada orang-orang tersebut. Karena apa? Karena yang namanya salam, mengucapkan dan menjawab salam itu adalah hak orang muslim kepada muslim lainnya. Mukmin kepada mukmin lainnya. Gitu ya. Mengucapkan salam hukumnya sunnah. Menjawabnya hukumnya wajib. Mengucapkan salamnya hukumnya sunnah, tapi menjawabnya hukumnya wajib. Dan Rasulullah SAW tidak mencontohkan hal itu. Pada saat Rasulullah, ada enggak di dalam suatu riwayat-riwayat yang Rasulullah mengucapkan salam kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani terlebih dahulu? Enggak. Dan bahkan apabila mereka mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW, ya, Rasulullah hanya menjawabkan Alaikum. Selesai. Tidak dilanjutkan. Karena apa? Coba, salam itu bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum. Salam sejahtera, keselamatan bagi kalian. Warahmatullah, dan rahmat Allah yang tercurah. Kan begitu ya kepada kalian. Ini kan kembali kepada konteks awal. Wabarakatuh. Dan juga keberkahan yang Allah berikan tercurah kepada kalian. Bayangin, bagaimana rahmat Allah bisa tercurah kepada orang-orang yang tidak menyembah Allah. Ya. Ya. Bagaimana? Ini enggak mungkin. Dikatakan bahwa jangan kalian memulai terlebih dahulu, ya, dikatakan bahwa apa? Dan dikatakan dalam hadis ini, jika kalian bertemu dengan salah seorang di antara mereka di jalan, ya, paksalah mereka untuk minggir. Terkadang bahasa-bahasa hadis ini memang perlu difahami. Jangan pahami secara konteks, maksudnya apa? Maksudnya adalah begini. Bukan terus ketemu orang non muslim kita langsung minggir. Ini enggak begitu. Ini bahasanya begitu Ustadz. Kalau ngaji, kalau memahami hadis itu jangan tekstual. Lihat konteksnya. Ini ada enggak asbabul wurudnya? Kenapa kemudian hadis itu muncul seperti itu? Contoh satu lagi. Ada hadis yang mengatakan begini, ini agak keras. Apabila kalian menemui apabila kalian menemui orang-orang yang melakukan kegiatan homoseksual misalnya, ya, kegiatan seperti itu, maka bunuhlah orang yang melakukan dan yang dilakukan kepadanya. Ini keras nih hadisnya. Jadi kalau bertemu dengan pelaku-pelaku seperti itu, yang melakukan dan yang menerimanya dibunuh. Bunuh. Bahkan cara bunuhnya bagaimana? Ada yang pernah baca hadis ini? Cara bunuhnya gimana? Diangkat di tempat yang tinggi, didorong. Naikin ke bukit, dorong. Tak. Sampai begitu tuh. Tapi ya apakah seperti itu? Oke, kita akan bahas dari sisi Islam, dari sisi HAM versi barat. Ini biar paham ya. Kan ada HAM versi barat nih, hak azazi manusia. HAM versi barat tuh kapan sih munculnya? HAM versi barat itu muncul baru di tahun 1200-an dengan satu piagam namanya Magna Carta dari seorang raja, yang mana raja ini membahas atau ada yang namanya bangsawan-bangsawan yang meminta kepada raja untuk tidak adanya kesenjangan begitu. Ya. Maka muncullah HAM. Kemudian HAM ini yang namanya Magna Carta ini
diambillah dan diadopsi oleh PBB di tahun 1948. 1948 muncullah yang namanya HAM. Padahal di tahun 1948, tepatnya 14 Maret atau 15 Maret, ya, itu saudara-saudara kita di Palestina itu sedang diusir keluar oleh Zionis sekarang. Dulu peristiwanya namanya Nakba di tahun 1948. Padahal PBB meneriakkan masalah HAM, mengesahkan masalah HAM. Jadi ironis. Orang-orang barat meneriakkan HAM, tapi HAM itu kayaknya hanya berlaku bagi mereka. Enggak berlaku bagi saudara-saudara kita di Timur Tengah. Sepertinya seperti itu. Dan itu kejadian. Nah, orang-orang yang melakukan praktek-praktek homoseksual dan lain-lain, LGBTQI, apalagi sekarang, LGBTQI plus, pokoknya begitu. Karena istilahnya udah aneh-aneh sekarang. Mereka melakukan hal itu bersembunyi di balik yang namanya hak azazi manusia. HAM. Loh, ini kan hak azazi. Mencintai orang itu hak azazi saya, katanya begitu. Dan pernikahan sejenis atau suka sesama sejenis itu adalah hak azazi. Saya dilahirkan sudah seperti ini. Apa iya? Emang coba, ada yang sudah punya anak? Wajahnya mau kelihatannya iya kayaknya. Langsung iya, udah Ustadz gitu, gak usah mikir dulu yang mana ya. Nah, ini enggak, udah punya anak kan? Ada ya, yang belum saya tahu ya. Ini belum nih. Ada lagi yang belum ya. Pada saat anak lahir, bunda, bayi lahir, oe. Apakah dokter bilang, oh ini bayinya banci nih? Ada gak yang gitu? Gak ada. Kalau gak laki, perempuan, selesai. Iya kan? Jadi kalau mereka bilang, saya memang dari lahir udah begini. Dari lahir dari mana? Enggak. Hal kayak gitu diakibatkan karena apa? Tontonan, pergaulan, syahwat. Ujian itu. Orang-orang yang punya syahwat kepada sesama jenis dulunya bisa jadi karena apa? Karena dia disakiti oleh orang-orang yang berlawanan jenis. Atau pernah mendapatkan perlakuan seperti itu. Jadi masa kecilnya entah sama pamannya, entah sama tetangganya, dia ada kekerasan seksual di sana. Ya, kekerasan seksual. Ada juga yang orang atau anak punya masalah di rumahnya, terus kemudian apa? Di grooming, sekarang modelnya begitu. Ditampung oleh orang-orang yang punya otak seperti itu. Yang punya yang namanya penyakit seperti itu. Dan ini virus. Maka kalau dari dalam kacamata Islam, ya, Umar bin Khattab tuh keras banget masalahnya. Kalau ketemu bunuh. Kenapa? Karena dia ini bisa menyebarkan virus ini kepada yang lain-lain. Dan lihat, ada orang yang tadinya laki bergaul sama mereka-mereka itu. Besok-besok belok. Karena ingin diterima. Karena kita makhluk sosial. Makhluk sosial itu ya punya kadrat inginnya apa? Punya perasaan, punya ambisi untuk selalu disenangi dan diterima oleh lingkungannya. Betul enggak? Dimanapun kita berada pada saat masuk ke dalam suatu lingkungan, kan inginnya kita diterima oleh lingkungan itu. Maka kita lihat kebiasaannya apa saja di sini. Oh, biasanya ngumpul-ngumpul, bakar-bakar jagung, padahal kita nggak suka jagung. Supaya diterima sama tetangga-tetangga, akhirnya makan jagung juga. Pas makan, aduh, wah begini lama-lama, enak juga ya. Karena apa? Karena jagung yang biasa dia makan rebus doang. Ternyata pas ngumpul-ngumpul di sana, ada yang dibakar, ada yang segala macam, ada yang dicampur keju, susu segala macam. Kan variasinya banyak. Akhirnya makan nyicip. Enak juga. Nah sama. Pada saat ngumpul sama yang model-model begini. Kok cowok sama cowok? Gak tahu rasanya aja. Nah, kata mereka. Ya tau ya? Awalnya begitu ya? Kata mereka. Lama-lama belok. Ini bahaya. Ini bahaya sekali. Nah, itulah kemudian, tadinya ya pembahasannya.
Ini kan lagi bahas tentang salam. Kenapa ke situ tadi beloknya ya? Ini lagi ngebahas apa tadi? Oke, masalah HAM tadi, masalah HAM. Tadi lagi bahas masalah HAM. Nah, apa perbedaan antara, kan ini sama ini. Loh, kalau misalnya kalian tidak mau mengucapkan salam terlebih dahulu, membacakan salam terlebih dahulu, itu kan hak kami. Hak dari mana? Nggak ada. Ya, maka perbedaan antara HAM menurut Islam dengan HAM menurut Barat itu berbedanya di masalah pemahaman tentang sentralnya. Saya sampaikan terlebih dahulu, mumpung ingat nih. Di dalam Islam, ya, hak azazi manusia, perkara tentang HAM itu adalah teosentris namanya. Teosentris, Allah itu yang menjadi pusat dari semuanya. Hukum Allah, ya. Apa yang diinikan pokoknya semua bersumber dari Allah. Teosentris namanya. Teosentris berarti semua yang ada di sekeliling ini adalah semua berpusat kepada Allah. Allah adalah sebagai pusat tunggal yang menjadi center point. Dan Allah katakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, dan Allah tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Kemudian turunan-turunan ibadah banyak itu. Termasuk salah satunya pada saat dikatakan oleh Rasulullah SAW, jangan mengucapkan salam terlebih dahulu. Ini merupakan hukum juga. Hukum yang bersumber bukan hanya dari Rasulullah SAW. Rasulullah ini hanya menyampaikan wahyu dari Allah. Apa yang diajarkan kepada beliau disampaikan. Nggak bikin-bikin sendiri, bisa difahami ya. Maka saat kita memahami hukum di dalam HAM misalnya teosentris, itu pandangan Islam. Kalau pandangan Barat itu antroposentris namanya. Antroposentris. Dulu ada ilmu namanya antropologi. Kan gitu ya. Itu kan ilmu yang mempelajari tentang apa? Tentang manusia, hubungan sosial, kemasyarakatan dan lain-lain. Nah, ini menandakan manusia itu adalah makhluk sosial. Dalilnya di mana? Pada saat dikatakan wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah, dan kami katakan kepada Adam, wahai Adam, masuklah engkau ke dalam surga bersama dengan pasanganmu, bersama dengan istrimu, ya, yang sudah disiapkan. Itu tandanya apa? Manusia bukan makhluk yang sendirian, enggak. Manusia adalah makhluk sosial. Sampai-sampai di dalam surga yang indah seperti itu saja, itu butuh teman. Karena kita nggak bisa sendiri, nggak bisa sendiri. Orang yang kebiasaan sendiri kesiksa pasti. Jomblo siksa pasti. Ya. Pulang sampai kosan, sampai rumah, ngeliat tembok lagi, kan begitu kan? Kesiksa. Salah satunya ini, di surga pun Allah siapkan pasangan. Seolah-olah Allah ingin mengatakan begini nih, ya. Keindahan surga itu enggak akan tampak indah kecuali membaginya dengan orang yang dicintai. Wow, Masya Allah. Luar biasa. Iya kan? Coba yang sudah punya pasangan. Kita jalan-jalan kemana-mana, kita melihat pemandangan yang indah. Kalau nggak ada pasangan nggak enak. Kalau nggak ada pasangan, inginnya apa? Inginnya cepat-cepat malam hari biar bisa telepon-teleponan sekedar cerita. Ya Allah, aku tadi ngelihat bagus banget. I wish you were here. Ya. Dan dikatakan apa? Coba kamu ada di sini ya. Pasti ini akan jauh lebih indah. Itu kalau pasangan yang benar. Kalau pasangan yang mau perginya sendirian ya itu dipertanyakan lah. Ya, dia benar apa enggak itu. Baik, kita kembali lagi. Nah, dikatakan di dalam HAM secara Barat itu antroposentris. Manusia adalah sumber atau central point dari yang lain-lain. Sehingga hukum mengacu kepada hukum manusia. Lah hukum manusia antara hukum kita dengan hukum orang-orang di Amerika kan beda. Adat kita dengan adat di sana beda. Mana yang akan dijadikan hukum? Bahkan pendeta-pendeta Nasrani mengatakan apabila tidak ada orang-orang Islam, maka udah hancur akhlak anak-anak di zaman sekarang ini karena apa? Perbuatan homoseksual dan lesbian, LGBT. Hancur sudah. Tapi karena Islam itu merupakan benteng akhlak dari penduduk yang ada di dunia ini, lihat ya, itu yang kemudian menghambat pergerakan mereka karena mereka sudah masuk ke segala lini.
segala lini. Lah kalau ikut hukum Amerika, Amerika mengatakan hal ini boleh, legal. Di Amerika sekarang ganja legal. Di jalan-jalan, baunya nggak enak banget. Baunya kemana-mana, ya Allah. Dikit-dikit toko mereka. Nah, inilah maka yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, ya, itu berlaku sampai akhir zaman, bukan hanya di zaman Rasulullah SAW saja, berlaku sampai di sana. Ya. Dan Rasulullah mengatakan bahwa apa? Dilarang mengucapkan salam terlebih dahulu kepada Yahudi dan Nasrani. Ini dia. Ya, karena di dalam salam itu ada doa-doa yang disampaikan. Dan ingat, jangan menjawab salam dengan sok-sok salam kekinian. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apa waalaikumsalam? Mikum, apa mikum? Dan ini kejadian, ya. Itu nggak ada doa di sana, kalimat mikum apa? Nggak ada. Baik, nah maka katakan dalam hadis ini bahwa karena memulai salam kepada mereka itu tidak boleh, maka memberikan ucapan selamat tahun baru, hari Natal dan lainnya kepada mereka juga tidak boleh. Ini dia.